Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Sebelum masuk ke materi ini, saya ingin mengingatkan kembali bagaimana kalau kita memiliki sebuah persamaan nilai mutlak. Nilai mutlak ini kotak sama dengan 5. Kalau kita menggunakan konsep jarak, bagaimana cara menggambarkan ini? Saya punya garis bilangan di sini 0, maka dari titik 0 ini berjarak 5 ke kanan dan 5 ke kiri. Jika 5 ke kanan, maka di sini berapa bilangannya? 5. Kalau yang di sini min 5. Sehingga di dalam kotak ini berisi min 5 atau kotak sama dengan 5. Lalu bagaimana kalau misalkan di sini bukan sama dengan tapi pertidaksamaan? Misalkan di sini saya memiliki nilai mutlak, saya menggunakan kotak saja ini sebagai ilustrasi. Di sini saya kasih kurang dari atau sama dengan 5. Maka kalau kita menggunakan konsep jarak seperti ini, maka ini 0 kurang dari 5. Saya tulis di sini jaraknya 5, di sini juga 5. Di sini bilangannya 5, yang di sini negatif 5. Di sini tandanya kurang dari atau sama dengan, berarti jarak yang di sini itu kurang darinya 5, nggak boleh lebih dari 5, nggak boleh ke sana, sehingga jaraknya ini kotaknya berada di sini. Sehingga penyelesaiannya yaitu ini. Di sini lingkarannya penuh. Kenapa? Karena di sini ada sama dengan. Sekarang bagaimana kalau tandanya di sini itu lebih dari nilai mutlak kotak, lebih dari atau sama dengan 5. Kita coba gambar seperti yang atas ini. Jarak ke kanannya 5, ke kiri juga 5. Sehingga yang di sini bernilai 5, bilangannya yang di sini juga, yang di sini negatif 5. Nah, di sini tandanya apa? Lebih dari atau sama dengan, karena sama dengan maka ini moto, ini moto. Lebih dari berarti jarak dari titik 0 itu dia lebih darinya 5. Maka ini 5 lebih dari, maka ke arah sana lagi. Ini 5 segini, maka lebihnya lagi, maka ke arah kiri juga. Kalau tandanya itu kurang dari, maka seperti ini. Tapi kalau tandanya itu lebih dari, maka seperti ini. Sehingga untuk yang atas terlebih dahulu, coba kita buat dalam notasi matematika. Kotaknya berada pada min 5 sampai dengan 5, maka bisa ditulis caranya begini. Min 5 ditulis dahulu yang ini, terus ditulis kotak ini, terus ditulis ya 5. Tandanya kalau yang bawah, yang di sini kotaknya bagaimana? Min 5 ke kiri, kotaknya itu kurang dari atau sama dengan negatif 5. Yang ini kotaknya berada pada lebih dari atau sama dengan 5. Kalau misalkan di sini tandanya itu nggak ada sama dengannya, maka ini bolong, maka ini tidak ada sama dengannya. Begitupun pula yang ini, kalau ini tidak ada sama dengannya, maka
ini bolong, ini juga bolong, maka di sini juga tidak ada samanya. Nah, dari kedua contoh ini maka dapat kita buat bentuk generalisasi atau bentuk umum. Maka kita tulis di sini. Yang pertama ini. Nah, kalau misalkan kotak ini itu adalah sebuah fungsi, maka jika fx, jika nilai mutlak fx di sini kotaknya itu adalah fx kurang dari atau sama dengan a, maka seperti ini toh. Nah, 5-nya jadi negatif, kurang dari atau sama dengan kotak, kurang dari atau sama dengan 5. Maka yang ini, maka min A kurang dari atau sama dengan fx kurang dari atau sama dengan A. Ini bentuk yang pertama. Kalau tandanya kurang dari atau sama dengan atau kurang dari saja, maka nanti penyelesaiannya seperti ini. Bentuk yang kedua, seperti ilustrasi yang bawah ini. Kalau tandanya lebih dari utawa atau lebih dari atau sama dengan, maka nanti akan dibentuk seperti ini. Nah, ini atau ini, jadi dua. Jika nilai mutlak fx itu tandanya lebih dari atau sama dengan a, maka fx yang pertama gimana ini? Kurang dari atau sama dengan min a gitu. Jadi kalau di sini tidak ada sama dengannya, maka ini juga tidak ada sama dengan. Begitupun pula yang atas ini sama. Lalu atau bisa ditulis seperti itu, atau fx lebih dari atau sama dengan a. Ini nanti harus hafal di luar kepala. Saya kotai. Coba perhatikan contoh yang pertama. Nilai mutlak 2x kurang dari atau sama dengan 6. Maka ini seperti bentuk yang atas. Tandanya kurang dari atau sama dengan, ini juga kurang dari atau sama dengan. Sehingga kita ubah bentuknya seperti ini. Nah, yang 6 ini adalah sebagai a, sehingga dapat ditulis di sini min a, maka min 6 kurang dari atau sama dengan 2x kurang dari atau sama dengan 6. Langkah berikutnya menjadikan 2x menjadi x. Itu caranya bisa dibagi 2 atau bisa dikali setengah. Kita bagi aja. Ketiga ruas dibagi 2, maka jadinya yaitu min 3 kurang dari atau sama dengan x kurang dari atau sama dengan 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya yaitu min 3 kurang dari atau sama dengan x kurang dari atau sama dengan 3. Nanti akan ada kasus begini. Nanti dalam ketidaksamaan ini, ketiga ruas ini jika dibagi atau dikali bilangan negatif, maka tandanya harus dibalik. Nanti akan saya kasih contoh. Yang ini adalah penyelesaian dari soal nomor 1. Kita lanjutkan soal nomor 2. Nilai mutlak negatif 3x lebih dari 6. Maka kita menggunakan bentuk yang nomor 2. Maka kita jadikan seperti ini. Min 3x yang pertama apa itu? Kurang dari negatif 6. Karena di sini tandanya tidak ada sama dengannya, maka di sini juga tidak ada sama dengannya. Terus atau negatif 3x lebih dari 6.
Kita selesaikan yang ini. Coba kita menggunakan cara yang nomor 1 tadi, menggunakan kedua ruas dibagi gitu. Ini biar jadi X saja maka harus dibagi kedua ruas dibagi negatif 3. Maka yang ini negatif 3X per negatif 3 kurang dari negatif 6 per negatif 3. Nah dulu tandanya saya ingat. Nah, perlu diingat jika di pertidaksamaan kedua ruasnya dibagi atau dikali bilangan negatif, maka tandanya berubah. Yang tadinya kurang dari sekarang lebih dari. Ini ilustrasinya seperti ini. Kalau saya memiliki bilangan 10 sama 100, ini ilustrasi saja, maka tandanya begini. Lalu kalau kedua ruasnya ini saya bagi dengan negatif 1, maka jadinya negatif 10, yang ini negatif 100. Sehingga sekarang besar mana? Negatif 10 sama negatif 100. Besar negatif 10. Jadi di pertidaksamaan jika kedua ruasnya itu dibagi bilangan negatif atau dikali bilangan negatif, maka tandanya berubah. Yang ini kita lanjutkan lagi. Ini jadinya X karena inilah lebih dari atau sama dengan 2. Yang ini langsung saja ya, X lebih dari 6. Adanya berubah lagi. Ini. Jadinya X kurang dari negatif 2. Sehingga kita tulis di sini himpunan penyelesaian dari soal nomor 2 yaitu ini X lebih dari 2 atau X kurang dari negatif 2. Nomor 3, nilai mutlak negatif 4X kurang dari 8. Maka kita menggunakan bentuk yang nomor 1, adanya kurang dari. Maka kita tulis di sini negatif 8 kurang dari min 4X kurang dari 8. Biar negatif 4X-nya ini menjadi X saja, maka ketiga ruasnya dibagi dengan negatif 4. Maka yang ini negatif 8 dibagi negatif 4, maka 2. Yang ini 8 dibagi negatif 4, maka negatif 4. Seperti tadi, kalau dibagi atau dikali dengan bilangan negatif, maka tandanya dibalik. Ini dibagi bilangan negatif, maka tandanya dibalik seperti ini. Ini sudah betul, tapi belum sempurna karena nanti kalau formatif, kalau misalkan nanti UAS tidak ada bentuk pilihan seperti ini, maka yang kecil ditaruh di sebelah kiri, lalu tandanya dibalik ke kanan semua. Jadinya nanti negatif 2, yang ini dibalik ke sana jadinya gitu, kurang dari balik lagi 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya yaitu selanjutnya kita bahas soal nomor 4. Nilai mutlak 2 plus 2X kurang dari atau sama dengan 8. Adanya kurang dari, maka kita menggunakan bentuk yang nomor 1 sehingga dapat diubah menjadi negatif 8 kurang dari atau sama dengan, ada sama dengannya
2 plus 2x kurang dari atau sama dengan 8. Langkah berikutnya kita hilangkan 2-nya ini dulu. Maka biar 2-nya yang ini hilang, dikurangi. 3 ruas dikurangi 2. Ketika ruas dikurangi 2 jadinya negatif 8 dikurangi 2 sama dengan negatif 10. Tandanya tetap akan dibalik, tetap, karena dia dikurangi, bukan dikali atau dibagi. Ini saya tulis. Kurangi 2. Yang ini jadinya tandanya tetap jadi plus ini kurang dari 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Berikutnya, agar 2x menjadi x, maka ketika ruas dibagi dengan 2. Berikutnya kita bahas contoh soal nomor 5. Nilai mutlak 4 dikurangi 2x lebih dari 10. Tandanya lebih dari, maka seperti bentuk nomor 2, sehingga dapat diubah di sini 4 min 2x kurang dari negatif a, berarti di sini negatif 10. Atau saya bagi di sini bagi union begini, 4 min 2x lebih dari 10. Kita selesaikan dulu yang ini. Negatif 2x kurang dari min 10 dikurangi 4 sama dengan min 14. Berikutnya x, tandanya dibalik. Karena nanti negatif 2-nya membagi negatif 14. Jadinya di sini negatif 14 per negatif 2. X lebih dari 7. Yang sebelah kanan, negatif 2x lebih dari 10 dikurangi 4 sama dengan 6. X tandanya dibalik karena nanti 6 dibagi dengan min 2. Jadinya ini 6 per negatif 2 x kurang dari negatif 3. Sehingga himpunan penyelesaian dari soal nomor 5 yaitu x lebih dari 7 atau x kurang dari negatif 3. Berikutnya kita bahas contoh soal nomor 6. 2 dikali nilai mutlak 2x plus 5 plus 4 lebih dari atau sama dengan 8. Kita gunakan bentuk yang nomor 2. Sebelum itu kita ubah dahulu biar tidak terlalu panjang soalnya. Kita tulis di sini jadinya 2 kali 2x plus 5 lalu lebih dari atau sama dengan 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Berikutnya 2x plus 5 lebih dari atau sama dengan 4 per 2. Lalu nilai mutlak 2x plus 5 lebih dari atau sama dengan 2. Maka berikutnya kita gunakan bentuk penyelesaian nomor 2. Yang pertama di sini 2x plus 5 kurang dari atau sama dengan negatif 2 atau 2x plus 5 lebih dari atau sama dengan 2. Yang ini kita selesaikan jadinya 2x kurang dari atau sama dengan negatif 2 dikurangi 5 sama dengan negatif 7
X kurang dari atau sama dengan negatif 7 per 2. Yang sebelah kanan 2x lebih dari atau sama dengan 2 dikurangi 5 negatif 3 x lebih dari atau sama dengan negatif 3 per 2. Sehingga himpunan penyelesaian dari soal nomor 6 yaitu x kurang dari atau sama dengan negatif 7 per 2 atau x lebih dari atau sama dengan negatif 3 per 2.